Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Santri Cyber, channel yang mencoba mensiarkan cerita-cerita Islami dalam bentuk video cerita bergambar. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang salah satu dari 25 Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang menonton dan mudah-mudahan terinspirasi dari video ini. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran, mulai dari kelahirannya hingga kedatangannya di dunia pada akhir zaman. Umat Islam mengenal Nabi Isa sebagai salah satu Nabi Ulul Azmi yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang kuat. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang lelaki yang telah lahir dari perut seorang wanita perawan nan suci, yaitu bernama Maryam. Ibunya Maryam adalah anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel atau anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Keluarga Imran ini adalah salah satu keluarga yang telah dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat kenabian. Karena mengandung tanpa suami, Maryam menjadi bahan gunjingan oleh kaumnya. Mereka menuduh Maryam sebagai pezina. Setelah Nabi Isa lahir, olok-olok itu pun semakin bertambah. Namun, Maryam tetap sabar menghadapinya. Suatu ketika, saat Maryam mendapat hinaan, ia tidak menjawab. Maryam hanya berisyarat kepada anaknya. Atas kuasa Allah, Nabi Isa yang masih bayi dapat berbicara untuk membela dirinya dan ibunya. Karena ucapan tersebut, Nabi Isa membuktikan kebenaran, menyelamatkan ibunya, dan juga menetapkan kenabiannya bagi masyarakat untuk ke jalan yang benar. Sejak peristiwa di mana Nabi Isa dapat berbicara meskipun masih bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memperlihatkan mukjizat dan kenabian Nabi Isa. Ketika berusia 5 tahun, Nabi Isa membuat 12 burung-burung dari tanah liat dan mampu menghidupkannya. Nabi Isa juga bisa berjalan di atas air. Selain itu, dalam surat Ali Imran ayat 48-49 dijelaskan bahwa Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang buta bawaan hingga bisa melihat lagi, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan orang yang mati. Beliau menegaskan bahwa kemampuannya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari beliau sendiri. Namun, dengan bukti-bukti yang ada, orang Yahudi tetap tidak mempercayainya. Nabi Isa alaihissalam tumbuh dan berkembang dalam pangkuan dan kasih sayang Bunda Maryam hingga mencapai usia 7 atau 8 tahun. Pada masa kenabian, Nabi Isa mendapatkan tugas untuk menghidayahi Bani Israel dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kitab Taurat dan Injil kepada Nabi Isa dan menganugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu khususnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai kepada Nabi Isa alaihissalam mukjizat supaya ia dapat menetapkan kenabiannya kepada masyarakat. Jalan dakwah Nabi Isa alaihissalam tidak berbeda dengan dakwahnya para nabi dan rasul yang lain. Tugas utama yaitu mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel, berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia. Salah satu tujuan Nabi Isa adalah memberitakan bahwa kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus orang Rasul yang bernama Muhammad. Dalam surat As-Saff ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.' Meski ditentang, Nabi Isa tidak gentar. Ia semakin berani mengoreksi para tokoh Yahudi yang dianggap penyeleweng dalam ajaran Taurat, dan itu membuatnya semakin tidak disukai. Para pendeta akhirnya membuat tipu daya untuk Nabi Isa. Raja Pilatus memerintahkan untuk menghukum dan mengadili Nabi Isa. Seorang pengikut Nabi Isa, Yahuza al-Askarkhyuti, berkhianat dan memberitahu tempat persembunyian Nabi Isa. Saat Nabi Isa hendak ditangkap dan disalib, Allah menyelamatkannya.
Allah kemudian menyerupakan Yahuza, sang pengkhianat, mirip seperti Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian, orang yang ditangkap para prajurit adalah Yahuza, bukan Nabi Isa. Orang-orang Nasrani dan beberapa meyakini bahwa musuh telah menyalib Nabi Isa pada hari Jumat kemudian membunuhnya. Kitab Samawi Al-Quran menolak bahwa Nabi Isa alaihissalam telah disalib dan dibunuh. Bahwa dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyerupai seseorang yang hendak dibunuh dengan wajah seperti Nabi Isa alaihissalam. Allah melindungi Nabi Isa alaihissalam dari mereka yang berniat membunuh sang khalifah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Mayoritas ulama menyatakan Nabi Isa diangkat jasad dan nyawanya, sehingga beliau sampai sekarang masih hidup dengan tubuh dan nyawanya. Menurut riwayat dari Hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa alaihissalam belum wafat dan akan datang sebelum hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaganya dari kejahatan musuh-musuhnya. Allah juga membawanya ke langit hingga pada masa kemunculan Imam Mahdi, maka Allah akan menurunkannya kembali. Turunnya Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dan menyelamatkan umat muslim saat di penghujung akhir zaman yang akan datang. Nah, itulah kisah Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan oleh seorang perempuan suci tanpa ayah dan merupakan seseorang yang nantinya akan turun kembali dari surga untuk menyelamatkan orang beriman. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan akan cerita-cerita Islami lainnya dari channel kami. Sekian untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.